Puputan Margarana 1. Gelombang air laut mulai terdengar bergemuruh. Dari kejauhan terlihat seperti ada yang mendekat dan semakin dekat. Sebuah kapal karam di perairan Bali. Sesuai peraturan yang ada sejak abad 18, kerajaan-kerajaan di Bali mulai menjalankan hak tawan karang, yaitu tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Sebuah kapal yang terdampar itu adalah milik Belanda. Mereka mulai mengusik adat dan peraturan yang ada di Pulau Bali dengan kesewenangannya. Mereka menganggap hak tawan karang ini tidak dapat diterima dan mengajukan penghapusan tradisi ini. Belanda memang ahlinya dalam membujuk pribumi, sehingga raja-raja di Bali itu setuju untuk menghapus tradisi hak tawan karang. Saat itu, kerajaan Buleleng melanggar janji sehingga Belanda meminta ganti rugi karena 2 kapal yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Selama kepergianku, aku ingin menitipkan pasukan ini kepadamu. Komandan hendak kemana? Aku akan ke Yogyakarta demi memastikan perjanjian Linggarjati ini benar atau tidak. Baiklah, aku akan melaksanakan tugas ini. Baiklah. Mulai hari ini, pulau ini akan menjadi milikku. Kalian harus tunduk padaku. Kau tidak apa-apa? Jangan dekat-dekat dengannya. Mereka itu komplotan Belanda. Kita tidak boleh tertipu akan kebaikannya. Mari kita pergi saja. Untuk apa kau bantu mereka? Kau sudah keterlaluan. Jangan ikut campur urusanku. Mari kita pergi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda? Lihat, itu bendera Belanda. Belanda. Mereka pasti datang untuk menjajah. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menyusun strategi. Siap, Komandan. Ingat, kita harus tetap bersama karena rakyat Bali bergantung pada kita. Ini pasti akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud Tuan, surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang berisi bahwa mereka tidak mengakui Bali sebagai wilayah dari Indonesia. Bagaimana bisa? Lalu kita harus bagaimana? Ada apa sebenarnya, Komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti ulah Belanda. Mereka pasti ingin memecah belah kita. Tapi walaupun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, tapi jiwa raga tetap Indonesia. Kita buktikan kepada pusat kalau kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita harus mencari cara agar para warga Bali itu mau bergabung dengan kita. Mengapa harus bergabung bersama kita? Mereka hanya berguna sebagai budak bagi kita. Lalu, apa untungnya bagi kita? Ini namanya strategi. Sudah tidak usah berkali di sini. Jika Bali berada di tangan kita, kita mampu menyerang Indonesia dari arah timur. Bagaimana jika kita ancam mereka, Jenderal? Itu yang saya sebutkan aja karena jika begitu, para warga Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan mereka, lalu membujuk mereka untuk bergabung dengan kita? Mereka itu kan bodoh. Ide yang bagus. Bagaimana kalau kita mengirim mereka surat? Minumlah. Kuperingatkan kalian jangan sampai termakan oleh keserakahan. Permisi Tuan, ini surat dari Belanda. Prajurit Valen, bacakan isi surat ini. Belanda ingin mengajak Bali bekerja sama, Gusti. Begitu rupanya. Prajurit Valen, minta prajurit TK untuk memata-matai mereka. Baik, Gusti. 1, action. Tidak mungkin. Main gila Belanda ini. Mereka pikir aku sebodoh itu. Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita membentuk Indonesia bagian timur. Mereka pikir aku pengkhianat. Aku tidak akan setuju. Prajurit Salman, segera kirimkan surat ini kepada para Belanda. Baik Tuan, akan saya segera kirimkan surat ini kepada mereka. Tuan, ada surat dari Gusti Ngurah Rai. Prajurit 1, bacakan surat itu untukku. Serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin kita di Jawa.
Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi, dan saya bukan kompromis. Saya, atas nama rakyat, hanya menginginkan lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai. Sombong sekali. Apakah mereka tidak mau wilayah kita? Tenang Jenderal, aku memiliki dua cara. Bagaimana kita mengerahkan pasukan untuk menyergap mereka? Baiklah, aku setuju. Segera siapkan pasukan kita. Dan juga prajurit 1. Potong kepala orang yang mengirim surat itu dan kirim kepalanya ke markas Bali. Baik, Jenderal. Aku tidak menyangka kamu sekejam ini. Apa ini? Ada apa? Apa itu? Belanda kurang ajar! Mereka pikir kita akan tinggal diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Ayo hadapi mereka. Siap, Komandan! Di mana para bajingan Belanda itu? Mari kita berbicara. Baik, Gusti. Verdume, para budak Bali itu kurang ajar. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Ide yang bagus. Kita akan menyerang balik mereka. Siap, Jenderal. Ada apa? Kenapa kamu gelisah? Soal Belanda itu, mereka telah pergi. Perasaanku tidak tenang, Bli. Tenanglah, Dek. Parai! Ada apa? Belanda menyerang di desa marga, Parai. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapat pasukan bantuan dan jumlah mereka juga banyak pada jumlah kita. Tenanglah. Sebanyak apapun jumlah mereka, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita tetap harus mempertahankan Pulau Bali. Yakinlah, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Siap, Parai. Aku yakin Bali akan memenangkan perangan ini. Baik, silahkan kamu keluar dahulu. Siap, Parai. Apa kamu yakin, Bli? Prajuritmu akan menang? Beli yakin, rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat teguh dalam mempertahankan Pulau Bali. Tapi maaf deh, ini adalah tugas dan kewajibanku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi juga kepala Wadid. Deh, buat apa kita hidup bersama tapi dalam keadaan terjajah? Jika harapan dan angan-angan hanyalah menjadi sesuatu yang semu, ingatlah, Beli sudah mati. Jangan kau pikirkan kapan Beli kembali. Maaf deh, Beli harus pergi. Pergilah, demi bangsa ini aku rela. Para selirku, kemarilah. Aku ada tugas untuk kalian. Tugas apa, Tuan? Tolong kumpulkan perempuan-perempuan pemberani untuk menjaga tempat-tempat suci. Baiklah, Tuan, kami akan melaksanakan tugas ini. Kalian dikumpulkan di sini untuk menjaga tempat-tempat suci. Saya harap kita semua bisa bersatu untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Baik, kami laksanakan. Kami akan mendedikasikan diri kami untuk menjaga tempat-tempat suci ini. Betul, kami akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Kami rela mati demi mempertahankan tanah air kita. Bolehkah aku bergabung untuk membantu kalian? Tidak, kami tidak akan membiarkanmu. Kau adalah penjajah negeri kami. Tidak, aku tidak seperti mereka. Tolong percayalah padaku. Aku tulus membantu kalian. Biarkanlah dia membantu kita, para rakyatku. Baik, kita harus mengusir para penjajah yang datang. Kita gunakan pedang. Jika pedangmu patah, gunakan kedua tanganmu untuk membunuh. Jika tanganmu patah, gunakan gigimu untuk menggigit. Jika gigimu patah, gunakan kedua bola matamu untuk mematahkan semangat lawan. Mari kita hadapi mereka. Ayo, siap komandan! Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Serang! Puputan! Bangun kau, katakan yang apa yang ingin kau katakan. Bangun! Puputan! Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting
tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.